Hello everyone, how are you doing this evening? Masih semangat ya, sesi selanjutnya, sesi bahasa Inggris. But I'm going to let you breathe for a while, tenang aja. Kita akan beri jeda untuk bernafas sebentar ya, sekitar 10 detik cukup ya. Um, Sambil kita bridging untuk ke sesi selanjutnya, kita switch ganti mode ya. Kita akan belajar tentang literasi bahasa Inggris atau bagaimana memahami soal-soal dalam bahasa Inggris. Are you ready, everyone? Boleh Ready, kasih Miss. reaction juga boleh ya. Um, and as usual in my session, I would love everyone to be responsive ya, to make sure that apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau kalaupun ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau mungkin saya berbicara terlalu cepat, silakan nanti bisa diinterupsi begitu ya. Oke, if I'm not mistaken, this is the second time we're meeting. Is that correct? Betul nggak? Ini yang kedua kali ya kita bertemu. Iya, Okay. And if I'm not mistaken, last meeting we were discussing about the pretest ya. Kemarin in the first meeting kita membahas tentang soal-soal di pretest. Jadi itu um, keseluruhan tipe pertanyaan dalam pemahaman bacaan dalam bahasa Inggris itu jadi satu. Nah, for the next session, for the next sessions untuk beberapa sesi selanjutnya bersama saya akan membagi setiap sesinya hanya untuk membahas beberapa teknik menjawab pertanyaan dalam reading comprehension atau dalam English literacy. Pada dasarnya literasi bahasa Inggris itu saya lebih suka mengartikannya atau menyamakannya dengan reading comprehension. Jadi kalian nggak perlu bingung apa ya literasi bahasa Inggris itu. Itu kurang lebih sama kayak reading comprehension. Jadi mungkin kalian di sekolah tuh udah sering dapat ketika kita diminta untuk membaca teks, lalu diminta untuk menjawab pertanyaan di bawahnya. Em, Ciri khas dari literasi atau reading comprehension atau pemahaman bacaan adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke kita, itu jawabannya berdasarkan teks di atas sebagai stimulusnya. Jadi, em, yang perlu dikuatkan di sini adalah bagaimana teknik kita untuk memahami bacaan, bukan hafalan. Bukan hanya hafalan. Apakah berarti hafalan tidak diperlukan? Kalau misalkan kalian memang suka menghafal kosakata, silahkan dilanjutkan, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya teknik di English literacy itu lebih ke bagaimana sih memahami bacaan, bagaimana sih cara kita menjawab pertanyaan kalau jenis pertanyaannya tuh misalkan menanyakan main idea atau menanyakan kesimpulan dan sebagainya. Malam ini kita akan berlatih atau belajar tentang kalau soalnya itu menanyakan main idea, ya. Karena kan bacaan ya, bacaan itu pasti mengandung pokok pikiran. Main idea itu adalah pokok pikiran. Em, Selain main idea, nanti juga ada tentang supporting details, itu masih berkaitan dengan main idea itu sendiri. So I'm going to share to you. um, saya udah nyiapin berlevel ya, jadi ada yang levelnya cukup. Mana ini kok hilang? Yang levelnya cukup mudah sampai ke sulit. Bentar, tiba-tiba hilang ya. This one. Okay, let me show you this one. Okay, can you see my screen? Can you see my screen already? Yes?
Nah, jadi adik-adik, um, the basic the basic of reading comprehension sebelum kita bisa memahami keseluruhan teks yang panjang ya, dari teks yang tidak terlalu panjang kemudian teks yang panjang, basicnya itu adalah bagaimana kita bisa memahami paragraf yang pendek dulu. Jadi bacaan yang panjang itu terdiri dari beberapa paragraf, ya kan? Anggaplah dalam satu bacaan itu mengandung 5 paragraf. Bagaimana cara kita memahami 5 paragraf bacaan itu ya dengan cara memahami setiap paragrafnya. Paragraf satu kita pahami dulu, paragraf dua kita pahami dulu. Apa indikatornya? Apa penandanya kalau kita memahami sebuah bacaan? Indikatornya adalah kita bisa menemukan pokok pikirannya atau main idea. Main idea itu adalah di sini disampaikan that the main idea of a story is what the whole story is mostly about. Main idea atau pokok pikiran adalah apa yang diceritakan di cerita tersebut di teks itu eh, sebagian besar gitu. Apa yang sebagian besar dibicarakan di teks tersebut. Sebagian besar. Kenapa sebagian besar? Karena memang main idea itu pasti disupport dengan hal-hal lain gitu, yang kadang membuat kita apa ya? Pokoknya sesuatu yang mungkin kelihatan berbeda sedikit. Tuh. Itulah kenapa disebutnya mostly atau em, sebagian besarnya. Tuh. Jadi kita cari satu kalimat. Main idea itu bentuknya kalimat. Satu kalimat di pilihan gandanya A, B, C, D atau E, misalkan pilihannya 5, yang paling mewakili apa sih yang dibahas paling banyak di cerita itu. Nah, that is the main idea. Main idea adalah apa yang mewakili isi bacaan tersebut sebagian besar. Main idea seperti yang tadi saya sampaikan itu disupport dengan beberapa detail. Detail ini yang akan membuat kita bisa paham, oh, teks ini membahas tentang hal tersebut gitu. Jadi dari details yang dimunculkan. What is detail? What are details? The details are small pieces of information that make the story more interesting, that make the story clearly delivered to the readers. Jadi details itu adalah informasi-informasi kecil yang membuat kita jadi bisa memahami, oh, bacaan ini tentang hal tersebut. Ya, oke. Kita langsung praktek aja. Silahkan direspon, silahkan pilih mana yang merupakan jawabannya. Nggak usah takut salah, karena saya juga ingin mengukur apakah kalian sudah memahami apa yang saya jelaskan. Kalaupun belum, atau ada hal yang kurang jelas, atau masih belum paham, jangan segan untuk bertanya ya. Karena harapannya dari sesi ini kalian bisa mendapatkan sedikit pencerahan lah tentang main idea gitu. Now listen to the story. I will read the story. You can also read it yourself on your screen and think about what the whole story is mostly about. Sebagian besar dari teks ini membahas tentang apa? Okay, let's see. Lucas' grandpa lives on a farm. His grandpa has a big garden and many animals. When Luca was little, he was afraid of the chickens. And when he helped his grandpa feed the chickens chased him, crying cluck, cluck, cluck. But his grandpa showed him how to shoo the chickens away with his hand, saying, "Shoo, chicks, shoo, chicks." Lucas still doesn't like the chickens much, but he isn't afraid of them now. He feels very grown up. Okay, now please choose one out of three options that are provided. What is the whole story mostly about? Apa sih yang diceritakan di teks ini? Sebagian besarnya itu nyeritain tentang apa? Apakah tentang Grandpa's Garden? Tentang kebunnya si Grandpa? Betul ada Grandpa di situ, tapi apakah yang dibahas ini tentang kebunnya Grandpa? Atau tentang Luca and the Chickens? Tentang Luca dan ayam-ayam yang ada di kebunnya Grandpa. Or it was talking about Lucas' favorite animal, bahwa teks ini menjelaskan lebih banyak ya, sebagian besar tentang um,
Hewan favoritnya Luka. Nah, coba apakah ada yang mau mencoba menjawab? A apa B deh rancu? Oke. Antara A atau B. Yang lain mungkin? Oke, B. Kalau misalkan mau kasih alasannya juga boleh ya. Kenapa memilih B? Oke, B. Banyak yang B nih. Zia, Zahid, Fauzan, Arsya, B. Bisa kasih pencerahan nggak? Kenapa kalian mantap memilih B? Berikan pencerahan untuk Nesya, karena dia masih bingung antara A atau B. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa yang paling banyak dibahas, ya kan? Paling banyak tuh membahas tentang apa, ya kan? Kalau misalkan kita pilih A, Grandpa's Garden, kebunnya kakek. Maka teks ini harusnya membahas lebih banyak tentang apa yang ada di kebunnya kakek, bagaimana pemandangannya, bagaimana landscape-nya, mungkin letaknya, pokoknya semua hal yang ada di kebunnya kakek. Tapi di teks ini kan nggak terlalu banyak membahas tentang kebunnya ya, tapi lebih ke kenangan si Luka ketika waktu kecil dia em, apa namanya berada di kebunnya kakek untuk memberi makan chicken atau ayam. Gitu sampai akhir pun yang dibahas adalah bagaimana em, persepsi si Luka tentang chicken yang tadinya dia takut, dia sekarang udah nggak terlalu takut gitu. Jadi sebenarnya ini lebih banyak membahas tentang ayam. Jadi you can feel it that the most ideas that is mentioned in this text is about chicken. Luka and his memory about the chicken. Um, hal Setiap kalimat ini juga menjadi details. Every information yang disajikan itu kan memberikan informasi tentang interaksi Luka dengan ayam-ayam ini. Kemudian bagaimana pikiran si Luka tentang para ayam. Jadi detail yang disajikan memang mengarahkan kita untuk mengetahui bahwa teks ini membahas tentang Luka and the chickens. Gitu ya. So the answer for this one is Luka and the chickens. Oke, nggak apa-apa Nesya. Udah memilih antara A atau B. Berarti kan sudah mulai mendekat dengan jawabannya ya. Yang lain, good job. Because you already spot the correct answer. Now, let's see the next question. Oh iya, saya hampir lupa lagi. eh Apakah saya udah pernah menyampaikan di di meeting sebelumnya, tapi saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwa the ultimate strategy in reading comprehension is go straight to the question. Jangan baca teksnya, tapi baca dulu soalnya. Because it will give you um like more time. It will be more time efficient, akan lebih efisien waktunya kalau baca pertanyaannya dulu bukan teksnya, karena kita nanti baca teksnya berdasarkan apa yang diminta oleh pertanyaan. Kebetulan ini teksnya sedikit aja, tidak berparagraf-paragraf, tapi kalau di tes kemungkinan akan lebih panjang. Nanti ketika kalian udah SMA, kalian mungkin masuk MA atau insya Allah semoga keterima semuanya di Manice. Kalau misalkan masuk Man IC, kalian akan sering dapat pertanyaan dalam bentuk literasi atau teks yang lebih panjang dari ini, of course. Next ya. Which of this is a small piece of information from the story that makes the story more interesting? Oke, pick your answer. Pilih. Dari teks yang tadi, ada beberapa small piece of information yang disampaikan. Pilih satu dari tiga mana piece information yang muncul di cerita tadi. Silahkan bisa merespon di chat box. Oke, C, Zia, C, Yusuf, C. Oke, mantap C ya. The chicken said, kluk, kluk,
Karena yang lain-lain gak muncul. Luka drew a picture of the farm itu tidak muncul. Tidak ada informasi tentang itu. Tidak ada details of information saying that Luka drew a picture of the farm. And also there's no piece of information that Luka helped pick the vegetables. Nggak ada. But the chicken said cluck, cluck, cluck. Yes, that's one of the small piece of information that is provided yang disajikan di teks. Good job, everyone. You spot the correct answer. This is the low level for now for this session. Nanti kita akan coba yang level lebih tinggi dari ini ya. And see whether you can still spot the answer or not. Okay. Next is a different story. Let's see, karena ini pertanyaan tentang main idea, jadi ya pertanyaannya pasti akan nanyain tentang main idea. What is the whole story mostly about? Okay, now let's read. Alex's grandpa lives in a big city on the 18th floor of an apartment building. From his grandpa's windows, Alex can see the whole city. Alex used to be afraid to look out the windows because they were up so high. But his grandpa would sit with Alex and point out all the interesting things in the city. Now Alex likes to look out his grandpa's windows and he can see the library and the train station and the park. He feels very grown up, right? Oke, lagi-lagi apa yang paling banyak dibahas di teks ini? Is it that Alex takes a train ride? Or Alex rides the elevator? Or Alex and his grandpa's windows? Right, okay, cool. Most of you, or all of you even, answer C. Oke, sudah mulai bisa merasakan ya bagaimana mencari main idea. That is something that is mostly talked about in the story. Dan betul, teks ini paling banyak membahas tentang Alex dan eh, jendela yang ada di apartemen kakeknya. So Alex and his grandpa's windows. Good job everyone. Oh ya, em, saya mengingatkan lagi bahwa em, dalam membaca teks itu juga ada tekniknya, ada dua teknik ya. Saya lupa apakah saya udah sampaikan, tapi saya sampaikan lagi aja bahwa membaca teks itu ada dua teknik. Teknik yang pertama adalah membaca skim. Membaca skim itu membaca cepat dari awal sampai akhir. Bagian yang memang perlu kita baca. Tapi biasanya kalau skim itu keseluruhan gitu. Jadi kalau misalkan ini short story seperti ini, ya dibaca dari atas sampai bawah dengan mengabaikan, maksudnya untuk lebih cepat membaca itu mengabaikan kata-kata yang nggak terlalu signifikan gitu. Nggak terlalu memberikan kita informasi lebih banyak. Jadi baca aja pokoknya yang cepat. Dan ini emang harus dilatih. Jadi kalian perlu sering-sering mencoba melatih membaca cepat. Secepat apa dan harus seberapa cepat? Ya secepat mungkin tapi tetap bisa memahami bacaan. Jadi bukan sekadar baca aja tapi tujuannya adalah memahami bacaan. Teknik membaca yang kedua adalah membaca scan. Membaca scan itu kita nggak perlu baca dari awal sampai akhir bagian teks. Cukup di bagian yang emang mengandung jawaban aja. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang spesifik yang ada di teks itu menggunakan teknik scan. Tapi kalau main idea, itu kan kita diminta untuk menggunakan kalimat kita sendiri untuk menyimpulkan apa sih pokok pikiran dari teks tersebut. Nah, itu kita harus membaca skim gitu ya. Atau dicatat aja lah main idea skim gitu. Em, Boleh diapalin aja. Next, number four. Ini masih masih sama tentang small piece. Which of this is small piece of information
from the story that makes the story more interesting atau memberikan informasi ke kita bahwa oh yang dibahas ini tentang jendelanya Grandpa. Oke, yang mana nih? Yang menjadi detail of information. Oke, kita lihat responnya. Oke, very good. Easy peasy lemon squeezy. Ya, mudah, bukan? Jadi kalau misalkan kita udah tahu tekniknya, kita tahu ini menanyakan apa, it will be much easier. Tidak berarti akan selalu mudah, tapi paling tidak kita tahu bagaimana cara menghandle pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Yes, the answer for number four is Grandpa's apartment is on the eighth floor. Itu jelas disebutkan di teks, sedangkan yang lain enggak ya. Yang lain enggak disebutin tuh bahwa the train station is a busy place or there is an elevator in Alex Grandpa's building. Okay, good job everyone. Right, so I'm going to continue to the next level of main idea. This is actually the lowest. Let's try another one. Oke, sambil saya membuka teks yang lain, silakan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Mm-mm. Oke, this one is a bit longer, tapi formatnya masih sama, hanya 3 pilihan. Em, kita lihat apakah kalian bisa juga menemukan main idea dari teks ini. Sudah kelihatan ya? Right, masih sama guys. Silakan pilih satu dari 3 yang menggambarkan what is the whole story mostly about. Oke, saya bacain lagi ya. Molly took her new bike out to the sidewalk. Her dad was going to teach her to ride it. He said it was easy, but she wasn't so sure. He said not to worry, but she wasn't so sure. She got on the bike, and her dad ran beside her, holding on to keep her steady. The bike wiggled a little, but Molly rode to the end of the block. She put on the brakes and looked around. Her dad was all the way up the sidewalk. She had been riding all by herself. After that, Molly never worried about riding a bike. She knew that she could do it. Okay. Paling banyak bahas tentang apa ini? Apakah Molly learns to ride a bike? Molly gets a new bike? Or Molly's dad ran beside her? Paling banyak ini bahas tentang apa? Oke, mantap. Langsung tahu jawabannya. Good job, betul. Ini secara keseluruhan sebenarnya menjelaskan tentang proses bagaimana Molly belajar naik sepeda. Bukan Molly dapat sepeda baru. Pasti ceritanya akan berbeda kalau main idenya adalah Molly dapat sepeda baru. Kayak siapa yang kasih, misalkan dia dapat sepeda baru itu karena apa, misalkan apakah hadiah atau apa. Tapi kan ini nggak membahas tentang bagaimana Molly dapat sepedanya, tapi lebih ke bagaimana Molly belajar naik sepeda. Molly's dad ran beside her. Betul bahwa ada bagian yang menjelaskan tentang Molly's dad ran beside her. Tapi kan bukan itu aja. Molly's dad ran beside her. Ayah si Molly itu lari di sampingnya Molly. Itu kan dalam rangka menjelaskan bagaimana Molly belajar naik sepeda. Ya, jadi ini terlalu spesifik. Ini sama sekali bukan, karena tidak dibahas. Sedangkan ini yang paling tepat. Jadi untuk pertanyaan main idea itu biasanya pilihan pengecohnya itu adalah entah pertanyaannya itu, sorry, jawabannya itu terlalu spesifik. Jadi ada di bacaan tuh ada sebenarnya, tapi kan nggak cuma bahas itu aja. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan nemu
pilihan jawaban yang iya nih, ini benar ada di teks, tapi kayaknya yang dibahas kan bukan itu aja, lebih dari itu. Berarti ya ini tidak bisa, pilihan ini tidak bisa mewakili keseluruhan. Pilih yang bisa mewakili keseluruhan. Gitu. Kalau kita memilih ini, Molly learns to ride a bike, ini sudah masuk ke dalam sini. Molly's Death Trend Beside itu udah masuk ke dalam main idea ini. Karena memang ini adalah detail information atau a small piece of information. Good job. Next, number two for this session, for this section. Which of this is a small piece of information from the story that makes the story more interesting? That makes the story more interesting. Yang memunculkan apa namanya? Gambaran tentang proses si Molly ini belajar naik sepeda. Ini agak tricky nih, yang ini. Coba saya mau lihat, kalian bisa tidak? Oke, Zahid Teguh sudah memutuskan untuk menjawab C. Yang lain dong. C juga. C juga. Oh, kalau yang dua ini memang nggak ada ya. Molly took her new bike tuh bukan to the park tapi to the sidewalk. Oke, saya pikir ada karena kalau Molly took her new bike to the park atau to the sidewalk even ya, itu bisa eh, bisa menjadi pengecoh. Kalau ini the bike wiggled a little. Sepedanya tuh agak goyang ketika dipakai. Itu memberikan gambaran kita orang kalau naik sepeda terus sepedanya agak goyang, maka kemungkinan orang ini emang lagi belum terlalu lancar naik sepeda, ya kan? Yang mana itu adalah yang memang diceritakan di teks ini bahwa Molly emang belum lancar naik sepeda karena dia baru belajar. Tapi kalau yang Molly took her new bike to the park, Molly membawa sepeda barunya ke taman atau ke sidewalk, itu nggak bisa kasih gambaran ke kita bahwa Molly itu mau belajar naik sepeda. Kan bisa aja dia bawa sepeda barunya ke taman atau ke sidewalk ya karena emang dia udah biasa main sepedaan gitu. Jadi itu tidak memberikan informasi bahwa Molly sedang belajar naik sepeda. Tapi kalau yang the bike wiggled a little, sepedanya itu goyang ketika dipakai. Kan kita kan akhirnya jadi mikir ya, naik sepeda goyang berarti kemungkinan itu sedang belajar naik sepeda karena nggak lancar gitu naik sepeda, belum lancar. Oke, good. Good job. Kalau ini saya nggak bacain ya. Coba kalian baca, seberapa cepat kalian bisa menangkap main idenya. Yuk, saya tunggu jawabannya di chat box. Silakan. Oke. B, 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 B. Betul. Yap. Julie's new glasses, right. Yang lagi dibahas paling banyak itu tentang kacamatanya si Julie, bukan gurunya si Julie atau kelasnya Julie. Tapi lebih banyak tentang bagaimana pengalaman Julie menggunakan kacamata baru karena dia membutuhkan kacamata baru gitu. Good job. Next.
Number four. Which of this is a small piece of information from the story that make the story more interesting? Mana ada D? Tidak ada. Oke, C. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Informasi mana yang memang tertulis atau tersaji di teks? Apakah Julie's glasses came in a cute case? Or Mrs. Swan liked Julie's new glasses? Or Julie's um, new glasses are pink? Jawabannya adalah Julie's glasses are pink ya. Kalau yang ini nggak disebutin, ini juga nggak disebutin. Oke, good job, good job, good job. Right. Habis ini akan lebih sulit. Saya langsung kasihin yang paling sulit deh untuk sesi ini ya, yang udah saya siapin. Kalian udah saya kasih yang nggak ada pilihan gandanya itu bukan? Belum. Yang ini coba saya share ya. Kalau misalkan udah, apakah sudah dijawab? Bisa kita bahas kalian. Tapi kalaupun belum, nggak apa-apa juga, tetap bisa kita jawab. Kita bisa bahas. Nah, yang ini lebih sulit nih. Nggak ada pilihan jawabannya. Dan dari segi teks, a little bit more complex than the previous. Topik yang diangkat lebih kompleks sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Karena di sini tidak ada pilihan jawaban, kalian bebas mengekspresikan jawaban kalian dan tidak perlu takut salah. Sebentar. Ya. Ready. Yuk. Kalau bisa jangan pakai kamus dulu ya. Mengerjakannya. Silakan di squeeze. Kali ini kita perlu memeras otak kita lebih keras daripada sebelumnya. Ini teksnya nggak terlalu panjang, tapi seperti yang saya bilang topiknya agak lebih berat sedikit aja dibandingkan yang sebelumnya. Kalau tadi kan ringan-ringan ya tentang pengalaman anak-anak lah bisa kebayang. Tapi kalau ini akan lebih kompleks. Yuk, number two. Di ini ya, ditebak aja, nggak usah takut salah. Before you put on that skeleton costume and rove door to door pandering for candy, take a minute to reflect on this tradition. Halloween is believed to have come from an ancient Celtic festival dating back some 2000 years. November 1st was the Celtic New Year and marked the end of summer to the Celts. They celebrated on its eve by wearing costume made of animal skins and dancing around bonfires. Over the next two millennia,
This primitive celebration grew to be the candy-fueled costume ball that we know today. Wah, topiknya apa ini yang paling banyak dibahas? Yuk, pakai kalimat kalian sendiri. Oh, Halloween celebration, oke. Bisa ada tambahan lagi, dikit lagi. Apanya dari Halloween celebration? Ini masih rada. Oke, good. Good, Arsha. Halloween history. The history behind Halloween. Very good. Keren, keren. Betul. Jadi kalian sudah bisa mulai mengarahkan pikiran kalian tentang apa yang paling banyak dibahas. Good job, Nesha. Good job, Arsha. Yang lain ditunggu ya. Nah, appropriate title. Pertanyaan yang menanyakan kira-kira judul apa yang paling cocok. Nah, itu juga pertanyaan yang mesti dijawab dengan cara kita mencari main idenya. Karena judul yang paling sesuai adalah judul yang paling mewakili jawaban. Sesuatu yang paling mewakili, kok jawaban, mewakili teks. Sesuatu yang mewakili teks itu kan main idea ya. Maka judul yang paling cocok untuk teks ini kira-kira apa? Tadi udah nemu tuh. Berarti judulnya adalah The History of Halloween atau The Origin of Halloween juga boleh. Gitu. Jadi nggak ngomongin tentang perayaan Halloween tapi lebih ke sejarah di balik adanya perayaan Halloween. Good job. Next ya, number three. When one hears the term reality applied to a show, one might expect that the events portrayed occurred naturally, or at the least, were not scripted. This is not always the case. Okay. Many reality shows occur in unreal environments, like rented mansion occupied by film crews. Such living environments do not reflect what most people understand to be reality. Worse, there have been accusations that events not captured on film were later restaged by producers. Worse, worse still, masih sesuatu yang lebih buruk. Some involved in the production of reality television claim that the participants were urged to act out storylines premeditated by producers. With such accusation floating around, it's no wonder many people take reality TV to be about as real as sitcom. Jadi kita dijelasin tentang this is not always the case. Kita dikasih tahu bahwa kalau kita dengar kata reality disandingkan dengan show, kita akan berekspektasi, kita akan berekspektasi itu berpikir atau berasumsi bahwa eh, events atau kejadian yang terjadi portray potret sesuatu yang ditampilkan ya kan, potret kan sesuatu yang ditangkap, nah portrait itu sesuatu yang kita tangkap terjadi, occurred atau ini sinonim dari happened ya, terjadi naturally, secara natural. Jadi ya nggak dibuat-buat, kan natural kan alami ya. Atau paling tidak, the least not scripted, nggak di script, nggak ada skripnya, nggak ditulis. Kalau skrip itu kan sudah direncanakan. Itu apa yang kita expect kalau reality digabung dengan show. But this is not always the case. Nah, ini boleh dihafalkan adik-adik. This is not always the case itu untuk menyatakan bahwa tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu atau bukan itu. Kalau case itu kalau mau diartikan kan kasusnya ya, tapi bukan, kita nggak mengartikan this is not always the case itu bukan itu kasusnya, tapi kalau diartikan bukan, tapi dalam hal ini bukan itu yang terjadi gitu maksudnya. Berarti me, memberikan sense atau message bahwa
ini berkebalikan dengan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Atau berkebalikan dengan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Oke. Terus dijelasin tuh kenapa kok si penulis mengatakan bahwa this is not always the case. Disampaikan tentang kadang reality show itu diadakan di tempat yang disewa gitu. Emang sengaja nyewa tempat untuk membuat reality show itu. Kemudian ini kan tidak merefleksikan atau menggambarkan sesuatu yang real. Orang apa namanya? Kepemilikannya aja nggak real, ya kan? Worse, worse itu yang paling buruk adalah bahkan ada accusation. Accusation itu tuduhan. Tuduhan bahwa kalau ada kejadian yang aduh nggak muncul nih di film padahal pengennya ada, itu kadang emang sengaja dibuat gitu. Aduh ini belum muncul nih, yuk kita buat aja deh. Gitu, stage. Mungkin anak-anak sekarang sering tuh lihat konten-konten yang reality show POV atau kelihatannya kayak kameranya candid. Itu kalau kalian scroll ke bagian komen, kolom komen itu mungkin akan menemukan this is so staged. Ini kayak dibuat-buat banget gitu. Stage itu artinya dibuat-buat. Still masih worse, masih lebih buruk. Some involved in the production of reality television claim that the participants were urged to act out storylines. Bahwa orang-orang yang ada di reality show itu emang sengaja disuruh untuk acting sesuai dengan cerita yang udah disiapkan oleh produser. Reality show nih, lagi ngomongin reality show. Dengan tuduhan-tuduhan semacam itu, maka tidak heran kalau banyak orang yang menganggap reality show itu ya kayak sitkom, sesuatu yang emang dibuat-buat. Sitkom kan dibuat-buat, tidak natural. Berarti kira-kira ini bahas tentang apa sih paling banyak? Ya, saya mau dengar. Mau baca. Dengar juga boleh kalau misalkan kalian mau menjawab dengan voice atau audio. Silakan. Many reality shows are scripted. Oke, ada lagi? Many reality shows are scripted. Ini salah satu informasi yang disampaikan. Jadi kalau misalkan mau ditarik lebih general, kalau ini kinda spesifik. Ini kayak sedikit lebih spesifik. Tapi ini sudah mengarah ke jawabannya. Coba kalau kita lebih ibarat ngezoom tuh kayak kita zoom out sedikit. Ini tuh agak zoom in nih. Agak gitu. The reality of reality show bisa. Atau ada lagi? Kayak mau kasih tahu bahwa not reality show, not all television reality show is real gitu, ya kan? Jadi kayak ingin menunjukkan bahwa um, the truth about reality show, bahwa ternyata reality show is not that real. Salah satu informasi yang membuat kita bisa mengambil itu sebagai main idea adalah informasi bahwa ternyata terkadang beberapa adegan di reality show adalah adegan yang scripted gitu. Good job. Bagus, bagus, bagus. Bisa mendapatkan main idea. You can feel it ya. Jadi um, in English when someone say, "Oh, saya ngerjain bahasa Inggris pakai feeling aja." Itu benar. Tapi feeling itu bisa kita latih supaya lebih kuat dalam menebak atau mengambil jawaban. Oke. Mari kita asah feeling kalian lagi di teks selanjutnya. Wah, makin ke sini kata-kata yang digunakan makin sulit dan tidak terlalu familiar. Tapi jangan khawatir loh, teman-teman atau adik-adik, kalau misalkan kalian menemukan teks dengan kata-kata yang tidak familiar, itu tetap ada teknik juga untuk em, menebak makna dari kata yang tidak familiar itu. Karena salah satu tipe pertanyaan di English literacy atau literasi bahasa Inggris atau reading comprehension adalah menanyakan tentang vocabulary kosakata. Maka kemungkinan besarnya kosakata yang ditanyakan adalah kosakata yang unfamiliar. Namanya tes, pasti kita akan dikasih sesuatu yang a bit challenging, sesuatu yang lebih menantang daripada biasanya. Duh, kalau misalkan saya nggak tahu artinya gimana? Ada tekniknya.
Jangan khawatir, nanti kita akan sampai ke section itu. Kita coba di main idea dulu ya. Next, number 4. It is estimated that over 20 million pounds of candy corn are sold in the US each year. Brass, the top manufacturer, sells enough candy corn to circle the earth 4.25 times if each piece were laid end to end. That's a lot of candy corn, but that's nothing compared to the production of Tootsie Rolls. Over 64 million Tootsie Rolls are produced every day. But even Tootsie Rolls have got nothing on candy industry's staple product, chocolate. Confectioners manufacture over 20 billion pounds of chocolate in the United States each year. Now, that's a mouthful. Oke, ini teks lagi bahas apa ya? Paling banyak. Silakan. Let me read your answer. Bahas apa nih? Silakan. Ada yang mau coba menjawab? Hmm? Silakan. Bahas apa nih? Bahas tentang candy di US. Kemudian dikasih tahu ternyata salah satu manufacturer itu menjual jumlah yang cukup banyak sampai kalau misalkan jumlah itu uh, uh, permen yang dibeli itu dalam jumlah tersebut itu ditata dari ujung ke ujung itu bisa ngelilingin bumi sebanyak 4/4 kali. Itu banyak banget. Tapi ternyata kalah banyak sama salah satu manufakturer yang lain, yaitu Tootsie Rolls. Tapi tetap kalah lagi sama produsen permen lainnya yang dia bahannya coklat. Kalau yang sebelumnya candy corn. Lah ini bahas apa sih berarti keseluruhan? Bahas tentang produksi permen di US. Gitu. Jadi tentang berapa banyak berapa banyak permen yang diproduksi di US. As simple as that. Ya, oke. Lagi yuk, lagi. Screech. When a driver pushes on the brake pedal, it initiates a process that causes the vehicle to stop in motion. We literally trust braking system with our lives every time we get into a vehicle or cross at a busy intersection. How does this life critical process work? It begins when the pedal is pushed. At this moment, brake fluid is released into the braking mechanisms. As the fluid collects, this creates a leverage which causes a friction to be applied. This friction will create a force that will cause the wheels to stop and allow you to reach your destination safely. Beep beep. Kira-kira ngomongin tentang apa nih? Ah, spot on. Betul sekali tentang mekanisme bagaimana rem di mobil itu bekerja. So it's a brake mechanism or you can say how brake works, for example. Cool. Zaid, very good. Betul. Oke, lanjut ya. Yang lain boleh coba jawab. Jangan takut salah. Harus dialami sendiri. You really have to know what's the experience of answering the question. Kalau salah itu bagaimana perasaannya, kalau betul juga bagaimana perasaannya. Itu semua harus dialami dan di-embrace. Embrace itu diterima setiap feeling yang muncul ketika kalian mencoba menjawab pertanyaan. Karena itu bagian dari pembelajaran ya. Jadi kita tidak duduk di sebuah
sesi belajar hanya menunggu guru kita untuk memberikan jawaban yang benar. Karena tidak selalu, kita kan nggak selalu bareng sama guru kita untuk memprovide atau memberikan jawaban. Apalagi ini konteksnya mau ujian, persiapan untuk ujian. You are on your own. Kalian akan sendiri-sendiri, jadi harus dilatih. Mumpung di sesi bimbel, kalian bisa ngelatih diri dan nggak masalah kalau salah. Kalau misalkan salah, kita akan review, kita akan evaluasi, tahu salahnya di mana. Jadi akan lebih mantep ketika nanti sendiri, kalian udah tahu, oh kemarin aku udah nyoba dan aku udah tahu yang benar seperti apa, nanti bisa lebih mantep. Oke, kita coba nomor 6 ya. There are many types of lethal venom in the animal kingdom, but perhaps no stranger carrier than the platypus. The platypus is one of the few venomous mammals. Male platypus carry a venom cocktail in their ankle spurs. This venom incapacitates victims with excruciating pain. Stranger still, the platypus is the only mammal that use the electroreception. That means that the platypus uses its bill to sense the electricity produced by the muscular movements of its prey. Electroreception is a sixth sense different from seeing, hearing, smelling, tasting, or feeling. Perhaps most odd, the platypus is the only mammals that lay eggs rather than giving birth to live young. What an odd creature indeed. Oke, ini ngomongin apa nih paling banyak nih? Ngomongin tentang apa? Silakan. Oke, good, good. Uniqueness of platypus, keunikan platypus. Bisa. Karena dia pakai kata-kata yang, oh, sesuatu yang aneh banget nih tentang platypus. Ternyata platypus itu adalah, saya juga bacanya juga terkaget-kaget gitu. Ternyata platypus adalah salah satu hewan yang beracun. Kemudian platypus punya kemampuan indera keenam berupa electroreception di luar indera lainnya. Kemudian dia adalah satu-satunya mamalia yang bertelur, bukan malah mamalia kan melahirkan ya giving birth. Tapi ini adalah bertelur. Jadi aneh, unik kayak gitu. Ya. Oke. Terakhir nih. Terakhir, pertanyaan terakhir, abis itu kita selesaikan sesi ini ya. Tapi udah keren banget sih, kalian udah bisa menangkap main idenya. Yuk. Yellowstone National Park is mainly located in Wyoming, although 3% is located in the state of Montana. The continental divide of North America runs diagonally through the southwestern part of the park. The park sits on the Yellowstone Plateau, which is an average elevation of 800 feet above the sea level. This plateau is bounded on nearly all sides by mountain ranges. There are 200 waterfalls that are at least 15 feet in the park, and the highest being the lower falls of the Yellowstone River, which fall 308 feet. Ini kelihatannya complicated, padahal ini simple loh. Ini membahas tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang? Ada yang mau coba? Ini adalah teks yang menjelaskan tentang Yellowstone National Park. Semua informasi yang diberikan adalah informasi yang mendeskripsikan tentang Yellowstone National Park. Jadi teks ini main idenya adalah tentang everything about Yellowstone National Park. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi tadi udah keren-keren banget. Kalian udah bisa menangkap main idea dari setiap jawaban. Jadi, insya Allah saya optimis apapun bacaan yang diberikan kalian, kalian sudah mulai bisa mencari dan tahu tekniknya mencari main idea. Good job everyone. Thank you so much for having me. So, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, terima kasih Miss. You're Oke, terima kasih welcome. untuk materi di hari ini. Ya, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Semuanya sehat-sehat selalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.